PMI ini betul-betul bekerja dengan sukarela dari ketulusan keikhlasan. Kita akan hadir dalam setiap peristiwa itu ketika semua orang belum hadir. Dan kemudian kita masih tetap hadir di antara masyarakat itu ketika semua orang sudah tidak hadir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Times Inspiring, ketemu lagi kita pada hari ini dengan tema inspiratif tentang peluang ide dan karya. Ya, seperti slogan kita yang selalu disampaikan oleh Times Inspiring, mengangkat kisah inspirasi dari banyak orang yang berkontribusi bagi kemanusiaan, sosial, politik dan sebagainya. Senang sekali tokoh yang akan kita ajak berdiskusi, yang akan kita gali inspirasinya pada hari ini adalah seorang tokoh muda, tapi dengan segudang pengalaman, sosok kakak saya, guru saya, yang beliau adalah Bapak Dr. Hidayat Lamakate. Assalamualaikum Kak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Ya, Kak Dayat lahir 8 Oktober 1970, Golden Year. Hari ini masuk usianya Golden Years, 50 tahun, usia emas. Zodiak Kak Dayat Libra, ya, penuh pertimbangan. Bagaimana Kak, kita ngobrol santai dulu, apa pengaruh kehidupan dari zodiak Libra ini untuk khususnya bagi milenial? Bagaimana kisah pertimbangan hidup dan cerita di balik zodiak Libra ini? Bisa diuraikan sedikit Kak? Iya, jadi saya kira kita yang berzodiak Libra ini kan di situ disebutkan penuh banyak pertimbangan. Pertimbangan dalam arti bukan berarti kita tidak kemudian bisa bergerak. Pertimbangan itu artinya segala sesuatunya betul-betul kita harus pikirkan, kita pertimbangkan sehingga kemudian kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak bergerak. Banyak pertimbangan itu bukan berarti tidak bergerak. Tetapi setiap bergerak kita memulai dengan apa yang kira-kira yang akan kita raih dari proses-proses itu. Nah, inilah yang kemudian sering terjadi saat ini, tetapi kita semua harus sepakat bahwa bukan soal hasilnya yang kita pertimbangkan, tapi prosesnya. Insya Allah mudah-mudahan, saya kira itu. Menarik sekali, Libra pun penuh pertimbangan rasional. Cerita menarik dari seorang Hidayat Lamakate, pernah menjadi pejabat bupati, sekretaris provinsi termuda di Indonesia, calon gubernur termuda di Sulawesi Tengah, tapi ketetapan Tuhan belum menetapkan jadi gubernur. Sekarang tetap sibuk dengan berbagai aktivitas, mulai dari ketua Kuartir Pramuka Sulawesi Tengah, kemudian Persatuan Renang PRSI Sulawesi Tengah, dan sekarang juga aktif menjadi ketua Palang Merah Indonesia. Kak, dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kontribusi Palang Merah Indonesia khususnya PMI Sulawesi Tengah menghadapi persoalan pandemi? Kalau kita bicara tentang bencana alam yang terjadi hari ini, sebenarnya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa semua orang harus terlibat dalam proses bagaimana menghadapi bencana alam ini. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang belum pernah menghadapi peristiwa bencana alam yang menurut saya adalah bencana alam yang termasuk dahsyat di dunia. Dan kemudian alhamdulillah dengan segala kuasa Allah dan semua orang dilibatkan, semua orang digerakkan. Alhamdulillah masalah bencana alam yang terjadi 28 September 2018 lalu secara bertahap, berangsur-angsur ini kemudian mulai bisa tertangani, walaupun memang kita sadari masih ada beberapa hal yang masih perlu untuk ditangani lebih lanjut, dan jadi tugas pemerintah berikutnya. Berkaitan dengan bencana alam pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bukan Sulawesi Tengah, melanda dunia termasuk Sulawesi Tengah. Lagi-lagi kami dari PMI ini kemudian juga menjadi bagian dari komponen yang ada di masyarakat, organisasi yang ada di masyarakat Indonesia ini yang ikut terlibat aktif dalam proses, ikut membantu menangani penanganan bencana non alam COVID-19 yang terjadi saat ini. Di antara kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, itu semua diarahkan pada upaya untuk bagaimana membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari PMI sendiri dengan semua fasilitas yang tersedia, kami pertama terlibat di penyaluran bantuan
kepada masyarakat berupa masker, hand sanitizer, kemudian alat pencuci tangan dan sebagainya yang diperlukan. Bahkan relawan kami juga melakukan aktivitas penyemprotan, penyemprotan di rumah ibadah, rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan mereka untuk didesinfektan. Bahkan kami juga menyiapkan layanan kesehatan untuk antar jemput pasien COVID-19 secara gratis. Secara gratis. Antar jemput juga ya Kak? Antar jemput ke dari mana? Dari lokasi mereka? Lokasi mereka di rumah sakit transit, ada rumah sakit di BPSDM, ada di rumah sakit Madani, kemana saja tergantung dari situasi dan kondisi si pasien. Kalau dia tidak bergejala, sekarang ini kan pemerintah menyiapkan BPSDM, ya Badan Pemberdayaan Peningkatan Sumber Daya Manusia, itu untuk menjadi rumah sakit COVID. Ya, rumah sakit COVID bagi mereka-mereka yang OTG yang tidak bergejala atau gejala ringan. Bahkan rumah sakit Utara, Madani, rumah sakit Anutapura, itu semua kami layani. Dan secara khusus itu tim dari PMI Provinsi Sulawesi Tengah itu standby di rumah sakit transit yang ada di BPSD sampai dengan saat ini. Banyak sekali yang dilakukan, bagi masker, kemudian solidaritas lewat distribusi bantuan, sampai pada mengantarkan pasien COVID. Ya, PMI itu, saya sering baca ya, kadang ngomong, PMI itu bergerak pada aktivitas sosial dan kemanusiaan, menolong sesama. Di tengah pandemi seperti ini, kontribusinya sudah begitu banyak. Nah, apa makna solidaritas bagi seorang Hidayat Lama Karate bagi publik? Solidaritas, tadi kalian sudah ulang, kita harus bersolidaritas, tidak bisa hanya pemerintah. Apa makna solidaritas sosial yang harus kita bangun? Bagaimana cara kita membangun? Ya, yang paling penting yang pertama adalah kita harus menyadari apa tugas dan fungsi organisasi kita. Palang Merah Indonesia adalah salah satu lembaga yang dikenal oleh masyarakat. Mungkin selama ini masyarakat mengenal kalau disebut Palang Merah Indonesia, mereka tahunya donor darah. Padahal sesungguhnya banyak sekali kegiatan yang dilakukan di Palang Merah Indonesia itu termasuk yang di provinsi bahkan di kabupaten kota yang lebih dari hanya sekedar donor darah. Jadi kita betul-betul melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Jadi semangat dalam diri kita sebagai pengurus Palang Merah ini akan menjadi pemicu bahwa Palang Merah bisa bekerja dengan baik. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita bekerja di sini dengan kesukarelaan, kita dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Kalau ada orang-orang yang datang bekerja di Palang Merah ini mencari sesuatu, saya bilang kepada mereka mendingan keluar dari Palang Merah. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang kita dapatkan itu adalah memang apa yang menjadi hak kita. Tapi kalau kita berharap lebih dari Palang Merah ini, saya kira Anda keliru bukan di sini tempatnya. Saya selalu mengatakan kepada mereka, kerja kita pasti akan melampaui dengan apa yang kita dapatkan dari hasil kerja. Berbeda kalau kita bekerja di tempat lain, mungkin kerjanya tidak banyak, tapi hasil yang didapatkan banyak. Tapi kalau di Palang Merah Indonesia, saya bilang kita akan bekerja lebih banyak dan kemudian kita akan mendapatkan hasil yang sedikit, yang tidak akan mempengaruhi kerja-kerja kita. Kenapa? Karena kita hadir di situ dengan semangat bahwa kita ikhlas, kita tulus ingin berbagi dengan sesama yang membutuhkan kehadiran Palang Merah Indonesia untuk membantu mereka. Saya kira itu. Slogan yang kadang selalu sampaikan, PMI hadir di tengah masyarakat ketika organisasi lain belum hadir. Dan PMI tetap hadir ketika organisasi lain sudah pergi. Bagaimana memaknai ini Kak? Yang bisa dicek. Saya mengatakan kepada masyarakat dan pemirsa acara ini, mengatakan bahwa saya sampaikan kepada teman-teman ketika terjadi bencana yang lalu sampai dengan saat ini. Saya membangkitkan semangat mereka dengan mengatakan bahwa kita harus bangga menjadi bagian dari PMI dimanapun kita berada. Apakah kita di kabupaten, kita di provinsi, ataupun kita di pusat, dimanapun kita berada. Kenapa? PMI ini betul-betul bekerja dengan sukarela dan ketulusan keikhlasan. Kita akan hadir dalam setiap peristiwa itu ketika semua orang belum hadir. Dan kemudian kita masih tetap hadir di antara masyarakat itu ketika semua orang sudah tidak hadir. Nah, ini memang selalu saya katakan kepada masyarakat dan tujukan kepada kita. Jangan sampai nanti terbalik keadaannya. Orang belum hadir, orang sudah hadir dan kita belum hadir. Dan orang masih hadir dan kita sudah tidak hadir. Tapi hari ini saya mengatakan bahwa kami akan selalu hadir di antara masyarakat untuk melayani mereka dalam kaitannya dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kami di Palang Merah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Keren sekali Kak. Terus kemanusiaan, menolong sesama.
berkontribusi ke masyarakat. Kadang terus melakukan ini. Tidak capek, Kak? Kalau untuk kerja-kerja seperti ini, kita bersyukur pertama, kita dipilih oleh Allah menjadi bagian dari hamba-Nya yang diberi peran untuk melakukan tugas ini. Sehingga ketika kita laksanakan yang keyakinan itu, maka tidak ada rasa lelah sesungguhnya kalau kita lakukan. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kita kekuatan, Allah akan memberikan kita fasilitas, sehingga tidak ada sedikit pun rasa lelah, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan ketika kita melakukan aktivitas ini. Bahkan kita selalu berpikir kapan lagi kita bisa berbuat, kapan lagi kita dipilih untuk menjadi bagian dari hamba yang bisa membantu dengan yang lain. Itu yang selalu saya tanamkan dengan teman-teman, bahwa kita adalah orang-orang yang Allah pilih, kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk bekerja secara sukarela di posisi ini. Jadi jangan pernah kita mengeluh dan jangan pernah kita menuntut. Karena ketika Tuhan memilih kita, Allah memilih kita, maka kita adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi jalan selesainya masalah orang lain. Maka disitulah kita harus bersyukur karena kita bermanfaat bagi orang lain. Itu yang selalu saya tanamkan kepada mereka. Luar biasa. Dimensi spiritualitas kemudian dijalankan dengan tindakan. Kadang-kadang orang-orang spiritual itu menjauh dari kegiatan sosial. Begitu juga orang-orang yang beraktivitas sosial kadang-kadang jauh dari muatan atau nilai-nilai spiritualitas. Bagaimana kalian memaknai ini dalam konteks kemanusiaan? Justru saya ingin menggabungkan dua hal itu menjadi satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak boleh ketika memahami tentang sesuatu yang berkaitan dengan persoalan spiritual, lantas kita menjauh ke kehidupan sosial. Kenapa? Di dalam kehidupan sosial itulah kita wujudkan pemahaman spiritual kita. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan kepada mereka. Ketika kita tunjukkan kepada mereka, mereka bukan melihat kita yang bekerja, tapi kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa inilah ketika Allah menunjukkan kuasanya kepada kita, maka dia akan menggerakkan orang-orang yang bisa bekerja apapun berdasarkan peran yang diberikan. Dan hari ini kami diberi peran untuk membantu saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara harus melihat bahwa Tuhan itu, Allah itu akan selalu memberikan pertolongan kepada setiap hambanya melalui orang-orang yang dia pilih. Dan kami bersyukur menjadi bagian dari itu. Jadi kami tidak pernah merasa kami bisa membantu dan kami tidak bisa berbagi. Tapi yang kami syukuri adalah kami adalah orang yang Tuhan yang Allah pilih untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang akhirnya pekerjaannya adalah membantu, berbagi, dan menyelesaikan persoalan orang lain. Nah itu yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat dimanapun kami bekerja, dan itu juga yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di PMI, bahwa untuk menguatkan kita dalam bekerja, itu yang menjadi dasar dan pedoman kita, sehingga kita tidak akan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang lain yang tujuannya hanya untuk kepentingan kita pribadi, hanya untuk popularitas kita, sama sekali tidak. Karena apa? Karena semua itu sudah Allah tulis di sana dan kemudian akan berjalankan kita menjalankan semua aktivitas itu. Itu yang kemudian menyebabkan kita tidak punya tendensi, kita tidak punya kepentingan. Sepanjang Allah masih kasih kesempatan, maka kami akan terus bekerja, dan saya akan ajak teman-teman yang sepaham, yang bisa bekerja dengan semangat yang sama untuk terlibat di proses ini. Saya kira itu. Ini menarik sekali. Kerja kemanusiaan yang dibingkai dalam dimensi ketuhanan. Ini luar biasa. Jadi kerja kemanusiaan itu dibingkai dengan semangat ketuhanan, spirit sebagai lakon-lakon Tuhan. Saya tidak tahu mau sampaikan apa lagi. Ini luar biasa. Ini pencerahan betul bagi kita semua. Kak, kontribusi Kadayat ke masyarakat, kita yakini bahwa itu merupakan bagian dari kesadaran Kadayat akan peran yang diberikan oleh Tuhan kepada Kadayat. Saya yakin banyak orang yang bersimpati dan ikut bersama Kadayat karena alasan itu. Alasan bagaimana ketulusan Kadayat bekerja untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tadi saya lihat tampaknya Kadayat belum capek, masih ingin jadi sesuatu, Kak. Ini supaya publik Suri Setengah tetap masih punya niat jadi sesuatu. Sebenarnya kalau harapan-harapan kita itu sebenarnya itu kita kembalikan kepada Allah saja. Kemana kita akan diperjalankan, apapun yang takdir kita berikutnya, kita menjalani saja. Tetapi kan kemudian dalam kehidupan keseharian kita selalu terus harus beraktivitas, bersilaturahmi, bergaul dengan masyarakat, kemudian menyampaikan kepada mereka. Bukan karena posisi tertentu lantas kita baru bisa berbuat. Hari ini ketika ada sesuatu yang mereka harapkan, mereka butuhkan dari sosok kami secara pribadi dalam kapasitas
kapasitas kami sebagai ketua PLI ataupun kapasitas kami dalam bentuk apapun di pandangan mereka, kami tidak akan pernah berhenti untuk membantu melayani masyarakat dengan baik. Kenapa? Karena ketika ada orang yang datang kepada kita membutuhkan sesuatu, meminta pertolongan sesuatu, maka sesungguhnya ketika kita yang terpilih menjadi jalan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu, maka pada saat itu tidak akan pernah berhenti kita bekerja, walaupun kita mau berhenti bekerja. Saya sebenarnya kemarin senang sekali ketika sudah berhenti dari semua posisi, baik posisi birokrasi maupun posisi-posisi penting lainnya, yang kemudian kata orang setelah itu kita sudah mungkin tidak punya pekerjaan lain. Tapi ternyata sampai dengan hari ini saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah merasa bahwa tidak punya pekerjaan. Bahkan setiap hari begitu banyak hal yang kita lakukan, begitu banyak hal yang kita diberi peran oleh Allah untuk kita lakukan. Dan alhamdulillah peran-peran itu kaitannya dengan kepentingan masyarakat, apakah dia perorangan maupun kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan kita. Nah, kaitannya dengan tugas kami sebagai pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tengah, saya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa kehadiran kami PMI jangan hanya dilihat sebagai sebuah lembaga yang kerjanya hanya mengurus donor darah. Tapi kehadiran kami sebagai sebuah lembaga PMI ini tugas kemanusiaannya juga tersedia. Kami juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh organisasi lainnya. Misalnya, ada keluarga kita yang sakit, ada keluarga kita yang membutuhkan darah, ada keluarga kita yang kesulitan untuk layanan kesehatan lainnya. Kami di PMI juga menyediakan itu. Dan kepada masyarakat yang mendengarkan acara ini, khususnya saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Tengah, saya sering mendengarkan keluhan tentang sulitnya mereka mendapatkan darah ketika ke PMI, sulitnya mereka untuk mendapatkan akses dan sebagainya. Saya selalu menyampaikan bahwa jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi pengurus PMI, apalagi saya selaku ketua PMI. Insya Allah mudah-mudahan kami akan selalu mencarikan solusi. Kadang-kadang birokrasi, aturan menghambat orang untuk bisa mendapatkan akses percepatan mendapatkan darah yang dibutuhkan. Keluarga dia sudah perlu di rumah sakit sana darah. Aturannya mengatakan harus A, B, C, dan seterusnya. Sehingga darah tidak bisa segera dibawa. Menunggu aturan dipenuhi, orang sudah koma bahkan bisa meninggal dunia. Jadi kalau peristiwa kejadian seperti itu, silakan menghubungi kami pengurus PMI, bahkan saya secara pribadi, insya Allah saya akan terlibat untuk membantu. Karena bagi saya, setetes darah itu penting sekali artinya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itulah sebabnya saya katakan kepada teman-teman yang melayani, jangan pernah kalian menolak orang untuk berurusan kaitannya dengan darah. Kembalikan kepada diri kalian bahwa hari itu kalian yang membutuhkan dan diperlakukan seperti itu, apakah kalian semangat? Tidak. Saya mengatakan kepada mereka, keterlambatan kita dalam melayani orang akan membuat citra kita menjadi rusak di luar sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan selama kami menjadi pengurus PMI, ini akan terus kami perbaiki dan kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan sungkan-sungkan, kami siap untuk selalu membantu. Kira-kira itu. Luar biasa. Terakhir Kak, apa pesan untuk seluruh warga, apa pesan untuk utamanya generasi muda bagi kontribusi kemanusiaan itu sendiri, apa pesan kalian? Saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan orang lain, dan banyak sekali orang di antara kita yang bisa membantu orang lain. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini mungkin dari sisi tertentu dikatakan sulit untuk membantu orang lain, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya ingin mengatakan bahwa ketika bukan kita yang dipilih oleh Allah untuk membantu orang itu, jangan kita berpikir kita bisa membantu mereka. Tetapi kalau kita menjadi jalannya, maka tidak perlu beritahu kepada mereka tentang siapa semua yang sudah kita bantu. Kenapa? Pada sesungguhnya, pada hakikatnya, pada dasarnya, kita tidak lagi membantu orang. Kita tidak lagi sedang berbuat baik kepada orang. Kita tidak lagi sedang menyelesaikan persoalan orang. Kecuali yang perlu kita sadari bahwa kita menjadi orang yang terpilih untuk bisa menjadi jalan selesainya masalahnya orang. Kita bisa membantu orang. Kita menjadi terpilih untuk membantu menyelesaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Menjadi jalan dipilih oleh Allah karena Allah Tuhan yang memberikan penyelesaian atas semua masalah mereka. Dan kalau ada orang yang kemudian masalah yang tidak terselesaikan dengan kita, maka tidak perlu kita kecewa, orang bukan akan kita apapun. Kenapa? Karena mau kita lakukan pun, kita tidak terpilih menjadi orang yang menjadi bagian untuk bisa membantu mereka. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita, saya mengatakan kepada kita semua, saudara-saudaraku sekalian, bahwa di sekitar kita banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Dan di antara kita, jadi kalau di sekitar kita dan di antara kita, banyak orang-orang yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan peran untuk ikut membantu orang lain. Tapi biasanya antara yang diberi peran untuk membantu dengan mereka yang diberi di posisi lain yang membutuhkan bantuan, kadang-kadang ketemu
pun tidak perlu gelisah karena tidak bisa membantu saudara kita. Tetapi berapa banyak orang yang kemudian ketika datang kepada kita, ketemu dengan kita yang diberi peran untuk membantu menyelesaikan masalah. Semoga kita yang diberi kesempatan untuk bisa membantu yang lain, ini semakin banyak orang yang terlibat, yang menjadi bagian dari yang bisa kita bantu, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan di luar sana, membutuhkan bantuan, dukungan dan sebagainya, bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu mereka. Kita harus meyakini di antara kedua kelompok ini adalah dua-duanya kelompok yang digerakkan oleh Allah untuk bisa saling mengisi kekurangan, mengisi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Kalau Anda bertemu dengan orang yang tidak bisa membantu Anda tidak perlu marah dengan mereka. Kenapa? Karena mereka memang tidak diberi peran untuk membantu Anda. Tapi ketika Anda bertemu dengan orang yang diberi peran untuk membantu Anda, maka Anda lakukan bersyukur kepada Allah, karena Allah temukan jalannya untuk menyelesaikan masalah Anda. Jadi ini yang perlu kita pahami, sehingga dalam kehidupan keseharian kita akan nyaman, kita akan tenang, damai dalam jalan kehidupan kita, tanpa pernah berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi berprasangka buruk kepada Allah yang menciptakan kita. Saya kira itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Kenapa? Karena hari ini kita harus kembali kepada kesadaran kita bahwa kita adalah bagian dari hamba Allah yang Dia perjalankan hidup di muka bumi ini untuk menjalankan tugas-tugas dan peran yang Dia berikan kepada kita. Jadi tidak perlu kita memaksakan untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya bukan menjadi peran kita. Nah ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Rasanya saya ingin menangis. Luar biasa kayak inspirasi sore ini semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi kita semua, dari sosok seorang Hidayatul Makaate. Inspirasi yang kita dapat yang bisa jadi catatan bagi kita adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan peran masing-masing. Beliau kali ini bekerja terus untuk kemanusiaan, bergerak untuk kegiatan sosial dalam rangka peran yang dipilihkan, bukan untuk kepentingan apa-apa. Ini inspirasi yang luar biasa dari seorang yang sedang berada pada golden years, sosok Hidayatul Makaate. Terima kasih banyak Kak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus beraktivitas dan saya doakan sukses selalu. Amin Kak. Makasih Kak. Makasih Kak Dayat.